A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Nabil Qasim Mustafa Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita sudah masuki bulan Syaban ya. Bulan Syaban ya di sini ini dari buku Mafatihul Jinan ya. Jadi bulan Syaban adalah bulan yang mulia dan disebut bulan Rasulullah SAW. Beliau selalu berpuasa pada bulan ini sehingga datang bulan Ramadan. Beliau bersabda, bulan Syaban adalah bulanku dan barang siapa berpuasa satu hari pada bulanku ini, surga adalah miliknya. Ya, diriwayatkan dari Imam Shadiq ketika bulan Syaban tiba, Imam Ali Zainal Abidin mengumpulkan para sahabat beliau seraya berkata kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian bulan ini bulan apa ini? Ini adalah bulan Syaban. Rasulullah selalu bersabda, jadi ini selalu ya dibilangnya. Artinya tidak cuma sekali dua kali. Syaban adalah bulanku dan berpuasalah pada bulan ini demi kecintaan kalian kepada beliau ya. Dan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kalian. Demi Allah yang jiwa Ali bin Husain berada di tangannya, aku pernah mendengar ayahku bersabda, ya jadi Imam Husain alaihissalam bersabda, aku pernah mendengar dari Amirul Mukminin bahwa barang siapa berpuasa bulan Syaban demi kecintaannya kepada Rasulullah dan untuk perkara bertakar kepada Allah, niscaya dia akan mencintainya dan mendekatkannya pada kemuliaannya ya, dan pada kiamat mendekatkannya pada kemuliaannya pada hari kiamat dan menganugerahkan surga kepadanya dan seterusnya ya. Dan bahkan ini jadi Imam Shadiq alaihissalam bersabda, ini bahasanya paksalah ya, nggak tahu bahasa Arabnya apa ya. Anjurkanlah orang-orang yang berada sekitarmu untuk berpuasa pada bulan Syaban. Dan seterusnya. Jadi ini banyak anjuran ya, dan ditekankan oleh Rasulullah dan dari imam ke imam diriwayatkan begitu ya, bahwa memang mengingatkan selalu ya, beliau alaihi wassalam selalu mengingatkan pentingnya bulan Syaban ya. Dan ini masih banyak lagi, dan terus amalan-amalannya juga ya banyak yang mungkin ya kita lakukan sebisanya ya. Ini sudah di-share belum nih ya di grup ya, membaca 70 kali tiap hari ya. Ini ringan saja ya, ini paling itu kalau 70 hari nggak sampai 2 menit 70 kali ini, nggak sampai 2 menit kayaknya, bisa dilakukan sambil naik motor atau apa. Astaghfirullah wa saluh taubah dan seterusnya ya. Ada amalan-amalan astaghfirullahaladzim la ilaha illallah, dan ini wal hayy ar-rahmanur rahim wal hayyul qayyum wa atubu ilaih dan seterusnya. Terus kemudian ini mungkin yang agak panjang, membaca salawat yang diriwayatkan dari Imam Ali Zainal Abidin ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sajaratin nubuwah wa mu'adhir risalah mukhtarifil malaikah wa ma'adinil ilm
wa ahli baitil wahyi. Ini agak sedikit panjang. Sampaikanlah salawat pada atas Muhammad dan keluarganya, ya. Syajaratin nubuwah, pohon yang kokoh dari nubuwah, mautil risalah, tempat kelahiran risalah, wa mukhtalifil malaikah, ya, tempat datang silih bergantinya para malaikat, wa ma'adinil ilmi, dan perbendaraannya, sumber ma'adin itu tambangnya, sumber ilmu, wa ahli baitil wahyi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad al-fulkil jariyah, kapal yang jariyah itu jara itu ya, jadi mengalir, ya, atau berlayar di tengah-tengah gelapnya, filujil merah, gelombang yang merah itu tenggelam, ya, atau gelombang yang gelombang dasar yang menyebabkan tenggelam. Ya mano man rakibaha, amanlah orang yang menaikinya, dan ghamirah itu gelap, ya, dasar lah. Oh ya, kalau ini gharika itu tenggelam, ya. Mantarokaha wa mutaqaddimu lahum ma'rik, orang yang mendahului mereka mendahului mereka akan menyimpang, ya. Jadi jangan mendahului al-bait. Wal mutaakhiru anhum zahik, dan orang yang tertinggal dari mereka akan binasa. Wal lazimu lahum lahik, dan orang yang selalu mencobai mereka lahik, ya, akan berjumpa dengan keberuntungan, mungkin, ya, dengan keselamatan. Terus Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad al-kafil hasin, gua, ya, benteng di sini, kafi, hasin yang menjaga, ya. Wal yasil mutarril mustaqim, dan penolong dari orang-orang yang terjepit, ya, mutar, mustaqim yang miskin, mal jail haribin wasmatil mutasimin. Ya, mungkin di sini juga ada permohonan jadikanlah mereka, ya, di sini adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad at-tayyibin al-abrar al-akhyar alladzi aujabta, yang engkau wajibkan kepada mereka, hak mereka, ya, dan engkau hak mereka atas kami, dan engkau wajibkan doa ketaatan kepada mereka dan berwilayah kepada mereka, dan seterusnya, ya. Jadi ini enggak terlalu panjang, dibaca sebentar, dibaca mungkin setelah sholat duhurain, ya, duhur dan asar atau duhur, ya. Dan bulan Sa'ban ini adalah bulan kelahiran Imam Husain pada tanggal 3 Sya'ban, ya. Kemudian tanggal 4 adalah wiladah Abul Fadl Abbas, dan tanggal 5 adalah wiladah Imam Ali Zainal Abidin, dan tanggal 15 adalah wiladah Imam Sahibul Asri wa Zaman Ajaluh Hajarul Syarif. Dan ini subhanallah, ya, pada bulan Sya'ban ini tidak ada syahadah dari maksumin, tidak ada. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan gembira. Dan juga bulan Muharram itu kalau nggak salah itu tidak ada wiladah, ya. Ya, jadi ya, sekedar mengingatkan, ya, bahwa, ya, agama Islam dipertahankan, ya, oleh Imam Husain. Jadi dilahirkan oleh Rasulullah SAW dan dikekalkan, begitu dalam riwayat,
oleh Imam Hussein ya, sehingga sampai kepada kita dalam keadaan yang sempurna dalam arti bahwa kita mendapatkan manfaat-manfaatnya, bisa membersihkan rohani kita, memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat sesuai dengan tujuan-tujuan agama Islam seperti yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini Imam Hussein menebusnya dengan syahadahnya ya, dan juga bahkan suatu yang tidak biasa, yaitu ditawannya oleh keluarganya, para wanita-wanitanya oleh Yazid laknatullah alaihi. Dan ya, untuk itu semua kita harus mengingat beliau dan berterima kasih pada beliau ya. Dan terima kasih itu kembalinya kepada kita semua yang mengingat beliau dalam ziarah, dalam sholawat, dalam ketika minum ya, dianjurkan ada sebagaimana permintaan Imam Hussein ya, ketika kita minum air yang segar ingatlah aku ya, kira-kira begitu ya. Kita sampaikan salam ketika kita minum, dan itu katanya pahalanya besar ya. Kita sampaikan salam kepada Imam Hussein. Abul Fadl Abbas adalah Syiah yang setia, yang sangat menonjol kesetiaannya dan dipuji oleh para imam ya. Diriwayatkan Imam Ja'far sangat memuji paman beliau ini, dan juga Imam Ali Zainal Abidin ya, kita kenang jasa-jasanya kita yang merupakan imam yang menderita ya, bersedih sepanjang hidupnya karena syahadah ayah beliau. Dan jangan lupa bahwa tanggal 15 Syaban adalah wiladah Imam Mahdi Sahibul Asri wal Zaman ya. Dan banyak amalan-amalan pada tanggal 15 Syaban nanti. Kalau sekarang ini tanggal 10 ya Syaban, mungkin kira-kira hari Kamis atau Jumat barangkali ya. Itu sekedar mengingatkan bulan Syaban ya. Selanjutnya kitab Adabus Shalah ya. Buku Adabus Shalah. Di bagian terakhir dari pasal pertama, Imam Khomeini mengingatkan mengutip ayat Al-Quran, waman yaqtarif hasanatan nazid fihal husna innallaha ghafurur rahim ya. Yang barang siapa menambah ya, melakukan kebaikan, Allah akan menambahkannya berkali-kali lipat ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Selanjutnya ini adalah mengenai takbir dan adab-adabnya ya. Bacaan takbir dalam adzan dan iqamah, dan rahasia makna takbir dan dan adab-adabnya dalam adzan dan iqamah ya. Ya, makna takbir Allah ya, itu ya kemarin sudah disinggung sedikit bahwa takbir ya, rukun tauhid itu ada 4, yaitu tanzih. Tanzih itu artinya tanzih, nazah itu apa ya, mengecualikan ya, mensucikan dalam ini dari segala kekurangan. Jadi kita
bisa mengenal Allah, mengenai Subhanahu wa taala, mengenai kesempurnaan melalui kesuciannya ya. Disucikan dari segala kekurangan. Jadi kalau kita baca subhanallah itu dalam benak kita, dalam hati kita dektekan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan. Orang sekarang itu bilang flawless ya, kira-kira begitu. Jadi kalau melihat seseorang yang terlihat sempurna dari segala macam, atau melihat suatu barang yang sempurna, orang bilangnya flawless, tanpa cacat. Ya, istilah yang dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan hal ini kira-kira itu adalah subhanallah. Masya Allah dari segala kekurangan ya. Dan yang kedua itu adalah tasbih. Tasbih itu secara bahasa artinya menyerupai ya. Syabbaha, kalau nggak salah itu artinya menyerupai. Di sini maksudnya bahwa semua kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya barangkali begini ya. Jadi kita juga melihat bahwa misalkan ada orang berilmu, Allah juga berilmu. Jadi Allah berilmu, orang juga berilmu, katakan begitu ya. Kita melihat ada seorang berilmu dan seterusnya, ada Allah dermawan, mungkin kita juga melihat orang dermawan. Dan seterusnya ada sifat-sifat ya, kita hidup, misalnya Allah hidup, kita juga hidup. Jadi ada memang beberapa ya hal-hal yang yang seperti itu, sehingga kesempurnaan yang begitu disebut tasbih ya. Cuma tentu saja Allah mempunyai hal-hal tadi itu dengan sempurna ya. Orang misalkan kita itu tidak dikatakan suci ya. Jadi tidak ada orang yang dikatakan suci kecuali para maksumin. Jadi kalau Ustaz Abasi bilang bahwa tasbih itu adalah semua kenikmatan adalah kehadiran wujud manifestasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua wujud, barangkali kalau tasbih itu kita bilang tasbih dalam hal wujud, tasbih dalam hal wujud, itu artinya ya kalau kita melihat sesuatu, maka itu sesuatu ada karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kehadiran ini, semua yang ada adalah manifestasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada itu akhirnya kan kenikmatan, menjadi sesuatu yang kita nikmati. Maka kita bilang semua kenikmatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan tasbih itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terus yang ketiga itu adalah la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu memang juga diartikan Allah adalah wujud yang suci dari segala kekurangan dan wujud yang satu-satunya ya, menghadirkan segala kebaikan ya, dan bersih dari segala kekurangan. Jadi la ilaha illallah itu mencakup tasbih dan tansih. Nah, Allahu Akbar itu di atas tasbih dan tansih. Jadi apapun yang kita bayangkan, kesucian apapun yang kita bayangkan, atau kesempurnaan apapun yang kita bisa bayangkan dalam benak kita, itu tidak akan bisa menggambarkan kesucian dan kesempurnaan pujian ya, kesucian atau pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis
ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, atau dari Imam Ja'far kalau nggak salah itu ya. Allahu Akbar min an yusaf, Allah lebih besar dari yang disifati. Jadi ketika orang melakukan tasbih atau ya subhanallah, baca subhanallah dan alhamdulillah, ya bergantung pada masing-masing ya, tergantung potensi masing-masing ya, mungkin macam-macam kayak kita ini ya, mungkin sekedar ucapan di mulut ya. Ya kalau ada orang yang memperhatikan kebersihannya ya, kebersihan ya tentunya kebersihan jiwa ya, tentu kebersihan rezekinya dan seterusnya, ya tasbihnya akan lebih baik tentu saja ya. Dan orang yang dermawan tentunya alhamdulillahnya akan lebih baik dari orang yang bakhil. Orang yang berilmu tentunya alhamdulillahnya akan lebih baik dari orang yang kurang berilmu, dan selanjutnya. Orang yang hidupnya bersemangat ya tentunya alhamdulillahnya beda dengan orang yang hidupnya katakanlah santai, nggak terlalu mengejar kebahagiaan akhirat misalkan, dan seterusnya. Dan itu tergantung wadah masing-masing. Nah, dalam hal ini kita bisa ekstrapolasi bahwa tentunya tasbih dan hamdalah Rasulullah itu kita tidak bisa bayangkan ya. Jadi ya kita kira-kira seperti itu. Ya, Allahu Akbar. Jadi kalau orang mengucapkan atau kita mengucapkan Allahu Akbar, ya kita kita hadirkan mana itu, kita perluas maknanya dalam benak sehingga timbul timbul rasa perasaan takdim ya, perasaan mengagungkan dalam hati kita. Ya, jadi ini makna Allahu Akbar ya. Jadi Allah mengungkapkan bahwa kami tidak bisa mengenal Allah sebagaimana Allah layak dikenal. Dan ini dibaca 4 kali dalam adzan ya. Nah, 4 kali itu maksudnya apa? Jadi bacaan takbir ketika adzan itu adalah pertama, dia adalah secara umum adalah sebagai pengumuman ya, bahwa kita mau hadir bersama Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita maksudnya di sini kita itu adalah ya kita masing-masing itu adalah potensi-potensi jiwa ya, potensi-potensi jiwa maupun potensi lahir, jadi lahir maupun batin, untuk memuji atau untuk hadir bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji zatnya yang pasti. Jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi ya jangan ya, kalau bisa jangan sampai ada bagian potensi kita yang tidak ikut ya. Nah itu gimana ya, itu memang dilatih ya, dilatih. Jadi seluruh perhatian. Jadi gimana ya, kalau mungkin bisa dilatih misalkan dengan ziarah ya kan. Kalau kita misalkan pertama ya kita mungkin akan tercekam ya, suasana mencekam ketika misalkan dibacakan riwayat Imam Husain ya. Ya, ini pentingnya ziarah ya. Nah itu dilatih ya, suasana mencekam itu. Jadi mungkin kita coba ziarah ya setiap hari atau berapa, baca ziarah Asyura atau ziarah Arba'in atau ziarah Warithah misalkan ya. Ya tergantung dari potensi kita masing-masing ya, dimana kita bisa ngeklik batin kita itu ya. Nah itu diusahakan untuk
bisa dilatih tadi itu, dan nanti dibawa ke sholat ya. Jadi ketika sholat kita coba ajak potensi-potensi kita gitu, seluruh perhatian kita untuk untuk hadir, untuk tidak lalai. Dan dengan demikian nanti sholat kita itu jadi berbekas ya. Kalau enggak ya sudah itu sholat. Nah kalau enggak berbekas, dan kalau enggak berbekas lama-lama kita akan bosan sholat, sudah pasti itu, dan tidak menikmati sholat. Jadi adab ini merupakan kunci kita untuk menikmati sholat ya, untuk melakukan sholat yang berbekas. Jadi setiap saat, setiap dari sholat ke sholat, dari hari ke hari, usahakan bekas itu dipertahankan dan diperkuat. Ya, jadi memuji Allah berdasarkan seluruh nama dan sifat-sifat dan seluruh manifestasi lainnya ya. Jadi dalam sholat ini sebagai sholat ini merupakan formula ya, yang di dalamnya pujian yang mencakup pujian yang sempurna ya, menjadi suatu ritual yang untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mencakup ya, pujian yang jami ya. I'lam annal adzan haitsu annahu i'lam huduril qawiyyin nafsid dhahirah wal batinah ya, lahir dan batin fi mahdzaril haqqir rububi li ajli sanaya ala dzatil muqaddas ala hasbi jamil asma wa sifati wa syu'u ya, seluruh asma, sifat dan afalnya ya. Jadi memuji itu jadi mulai dari afal, asma dan zat, sifat dan zat. Kita juga begitu, kita itu manusia itu terdiri dari perbuatan, sifat dan diri kita ya, zat kita. Jadi kalau kita memperbaiki sifat kita itu ya dilakukan melalui perbuatan yang berulang-ulang. Dan dengan kesadaran tadi itu, karena memang targetnya kan akhlak ya, perbaikan jiwa, nanti dari perbaikan jiwa terus menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tahapannya ya, tahapannya dari fikih, terus kemudian sifat, dari perbuatan menuju sifat, dari sifat menuju zat, menuju sisi kita atau bagian lingkaran dari jiwa kita yang paling dalam, yaitu zat, yaitu ya perjumpaan dan Allah SWT. Jadi surga itu juga begitu. Surga ada surga sifat, surga perbuatan mungkin ya. Ada surga sifat, ada perjumpaan kepada Allah SWT. Ya surga perbuatan ya mungkin ya orang berbuat nanti ada pahalanya. Kalau sifat ya tentunya lebih lebih dekat dengan jiwa kita ketimbang perbuatannya. Ya begitu. Jadi jadi betul memang akhlak itu lebih penting dari perbuatan. Ya akhlak di sini dimaknai dalam kondisi jiwa ya. Kondisi jiwa itu memang tentunya merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan dengan intens, dengan yang berulang-ulang. Jadi begitu juga kita memuji Allah itu dengan pada mulai dari afalnya ya, perbuatan-perbuatannya Allah suci, tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia apalagi keliru. Begitu juga sifat-sifatnya dan zatnya ya, zatnya yang maha suci dan ala hasbi tajali bismil azam ya, ini bahasa irfan ini ya. Dan atas tajalinya dengan ismul azam alladzi huwa maqamul ahadiyah, yang merupakan maqam ahad
dia. Jadi makam ahadiyah ini makam yang tertinggi ya. Jadi tajalli Ismail Azam adalah tajalli yang pertama, adalah zat yang maha suci dan tidak bisa dicapai oleh siapapun, yang tidak bisa diakses, yaitu ahad ya. Jadi barangkali itu yang dimaksud qul huwallahu ahad, itu makom ahad tunggal, tidak bisa diakses dan di luar ma'rifat makhluk. Jadi ini tidak bisa dicapai. Dan Ismul Azam itu adalah nama Allah yang agung yang mencakup seluruh asma yang lain, ya tadi yang disebut makam. Jadi Ismul Azam itu adalah makam ahadiyah ya subhanahu wa ta'ala, yang menghimpun seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahadiyah itu yang tertinggi ya. Terus kemudian lalu berinvestasi dalam hadrah wahidiyah ya. Jadi dari ahad turun ke wahid. Itu merupakan manifestasi dari nama-nama Allah yang lebih detail. Di situ muncul Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Zahir, Batin, Al-Batin, dan seterusnya ya. Mulia itu. Itu adalah, jadi itu sudah mulai terurai. Artinya mulai bisa kita persepsi lebih mudah ya. Kan kita akan agak sulit membayangkan Ar-Rahman secara Ar-Rahim secara tunggal misalnya, apalagi Ar-Rahman dengan misalkan Al-Muntakim dalam diri yang sama, itu kan agak sulit. Nah ini kita lebih mudah untuk mempersepsi, memahami dalam ini. Jadi ada dua sisi dan seterusnya. Jadi dalam ahadiyah tidak ada nama yang muncul sendiri tadi itu ya, sifat-sifat yang muncul sendiri, tapi semua makna itu hadir. Dan di bawahnya ini adalah masih jami wa tafrik, tapi keseluruhan, tapi juga detail ya. Gimana? Bil hadaril wahdiyah wal qamitajaril jami wa tafrik ya tuh, dan jami dan tafrik tadi itu. Wal zuhur wal batin, dan yang zahir dan yang batin fil hadratil a'yani wal asma'il ainiyah ya. Wasaliku yatawajjahu fil bidal amri ilal kibriyai wa dhatil muqaddas alal hasbi hadal sana'il jami. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi dan setelah itu setelah wahidiyah itu terus kemudian terus turun ke bawah ya. Terus jadi untuk takbir tadi itu seorang musalli melakukan adzan ya. Adzan ada 4 takbir. Jadi ya, takbir pertama ketika adzan itu adalah ya pengumuman untuk ingin hadir kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada mikrokosmos ya. Mikrokosmos yaitu diri sendiri. Mikrokosmos di sini ada malakutiyah dan yang mulkiyah ya. Malakutiyah itu batin, ya kalau mulkiyah itu yang lahir ya. Yang batin itu ada akal, yang akal kita, waham itu apa namanya, imajinasi ya.
Ya kira-kira kondisi batin lah yang terlintas dalam benak itu kira-kira waham. Dan potensi-potensi batin yang lain ya mungkin yang kalau ada ya yang bisa itu misalkan potensi hewani kita misalkan ya, lahir ke batin karena ada batinnya, potensi marah kita misalkan ya, apalagi ya kalau dalam akhlak itu yang disebut ya akal, waham dan potensi marah yaitu. Dan kalau mulkiyah itu lahir ya, yaitu 7 anggota badan dan yang lain. Jadi itu 7 kan, jadi seolah-olah membisikkan kepada tangan kita, kepada mata kita, telinga kita ya. Makanya penting kadang-kadang untuk misalkan telinga kita usahakan untuk tidak mendengar yang lain-lain. Mata kita juga begitu ya, tangan, kaki dan seterusnya. Jadi itu pengumuman takbir pertama adalah pengumuman kepada potensi-potensi yang ada pada seluruh badan kita untuk hadir terhadap pada Zat yang Maha Agung. Ya. Terus takbir kedua itu adalah pengumuman iklan pada para malaikat yang mengurus mikrokosmos ya. Jadi setiap potensi kita itu ada malaikat yang mengukur dan malaikat wasania alal malaikatillah ya. Ya yang mengurus badan potensi lahir dan potensi batin kita ya. Ya, jadi baik para malaikat yang ada di sekitar kita. Ya kalau yang kita kenal itu mungkin malaikat Munkar dan Raqib dan Atid misalkan ya, yang mencatat itu, dan tentunya yang lain-lain tentunya banyak ya. Ini seluruh malaikat itu kita itu, jadi dengan demikian mungkin malaikat lebih siap memberikan kesaksian nanti ya. Terus takbir yang ketiga ini ke makrokosmos ya. Yang ketiga yang ada di luar alam kita ya, baik itu merupakan alam gaib maupun alam syahadah. Ya, jadi kenapa ya? Karena alam-alam ini juga memberikan kesaksian pada kita. Jadi alam syahadah adalah yang sifatnya lahir, yang sifat materi, dan alam gaib itu adalah alam malakut, jabarut, dan juga para alam arwah baik orang tua kita, arwah orang suci, manusia suci, ini adalah yang kita tujukan. Jadi dengan demikian sholat kita nggak main-main ya kan. Ya kita ya semacam minta kesaksian bahkan kepada manusia suci bahwa kita melakukan sholat. Jadi azan ini bukan ucapan yang main-main ya. Yang ke takbir keempat itu adalah pengumuman kepada malaikat yang mengurus makrokosmos baik lahir maupun batin. Jadi karena malaikat itu berdegrasi dan derajatnya juga banyak, ada mengurus bumi, mengurus langit dan macam-macam, dan kita memberikan kemenangan pada mereka semua bahwa kita mau menghadap Allah Zat yang Maha Agung. Ya.
Dan pengumuman ini jadi Allahu Akbar ya, kita hadirkan tadi maknanya itu juga pengumuman atas pengakuan kita ya, atas ketidakmampuan kita, kekurangan kita, kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang selain itu juga ketidakmampuan kita untuk memberikan atau memberikan ya, katakanlah begitu, menghadirkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain itu juga salat kita mungkin ada salat yang penuh kekurangan ya, tidak mampu dan berharap bisa diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini semua, dengan pengakuan atas kefakiran kita ini akan semakin menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di batin kita dan akan memberikan bekas yang lebih kuat ya. Gitu. Jadi begini yang pengakuan atas kefakiran dan ketidakmampuan kita ini menjadikan hati kita itu menjadi tunduk dan khusyuk ya. Dan sholat kita mungkin akan bisa lebih khusyuk ya, apalagi kalau mungkin dihubungkan dengan tadi ya, dengan kekurangan-kekurangan yang bisa kita sebutkan lah ya nanti kita itu. Dan makna takbir ini juga kita hadirkan ketika takbir takbir intikal ya, perpindahan ketika perpindahan dari berdiri ke ruku, terus kemudian dari i'tidal ke sujud dan seterusnya, dari gerakan ke gerakan gitu ya. Jadi subhanallah wa rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhanallah rabbiyal azim wa bihamdih, setelah itu Allahu Akbar ya, dengan pengulangan dan kesadaran itu sampai hati kita itu penuh khauf dan roja ya. Tulus hati, tunduk hati dengan sudah sendirinya dan bisa merasakan keagungan zat yang maha suci ya. Ya, jadi kita merasa penuh kekurangan, tapi Allah Maha Agung, Maha Pemurah, merupakan harapan agar ibadah kita yang penuh kekurangan itu bisa diterima ya, kira-kira begitu. Ya mungkin sampai di sini dulu, terus kemudian ya ini mengingatkan lagi ya bahwa 10 tanda orang yang berkakal yang minggu lalu ya. Ini hadis dari Imam Ridho, tanda dari 10 orang dulu sudah ya ini ya. Jadi ada 10 tanda orang yang berakal. Ada harapan dan bagian dunia, orang lain aman dari keburukannya, menyebut kebaikan orang lain walaupun sedikit, menyebut sedikit kebaikannya yang banyak, dan berusaha memenuhi kebutuhan orang lain, dermawan ya, tidak lelah dengan mencari ilmu ya. Ini agak berat ya. Kemiskinan di jalan Allah bukan berarti miskin terus malas ya, bukan begitu. Itu malasan itu tidak boleh, tapi maksudnya jadi karena mungkin ya karena mungkin ada perhatian tertentu ya, adalah berkaitan dengan menegakkan agama dan seterusnya mungkin ya, sehingga mungkin perhatiannya terhadap mungkin waktunya untuk mencari uang mungkin agak berkurang. Nah itu ya maksudnya yang nomor 7 ini ya. Dan mungkin juga tidak terlalu mencari
keterkenalan, terus kemudian ya seterusnya, dan yang terakhir ini yang mau ditekankan ini yang nomor 10 ya. Dia ketika memandang orang lain, dia merasa lebih baik, orang itu lebih baik, lebih bertakwa dengan dirinya ya. Jadi ini yang berkaitan dengan hadis kemarin yang mengenai kibir ya. Jadi summa qala ya. Kemudian Imam Ridho ketika yang nomor 10 ini summa qala alaihissalam ya, ketika sampai 9 Imam Ridho mungkin berhenti atau bagaimana ya, terus kemudian beliau bersabda al-ashirah yang ke-10 wamal ashirah, apa yang ke-10 itu. Jadi yang ke-10 ini Imam Ridho memberikan penekanan khusus ya. Bagi lalahu mahya, ada seorang sahabatnya yang bertanya, apa dia? Qala alaihissalam, Imam Ridho alaihissalam bersabda, la yara ahadan illa qal, dia tidak melihat seseorang kecuali dia berkata pada orang tersebut ya, mengenai orang tersebut, wa khairan minni wa atqa, dia lebih baik dariku dan orang itu lebih bertakwa. Jadi ini penting untuk kita bisa memperbaiki diri ya, untuk menjaga tadi juga, untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat, dalam ibadah, untuk menjaga konsistensi dalam beramal dan mempertahankan sifat-sifat baik ya, mempertahankan sifat-sifat itu selalu, supaya kita selalu waspada. Ya, jadi jangan sebaliknya ya, ini jangan sebaliknya, merasa punya sesuatu, merasa punya sifat baik, punya atau hal-hal yang bukan hanya sifat, hal-hal yang sifat itu kan ada pada diri kita, atau hal-hal yang bukan sifat yang ada di badan kita, misalkan ya, misalkan apalah. Jadi kalau di badan kita itu kan bukan diri kita, kalau sifat kita ya itu bagian dari diri kita, tapi kalau badan apalagi harta itu kan bukan bagian dari diri kita, itu dengan mudah bisa hilang. Itu cuma ya bahasanya memang titipan, memang bukan bagian dari kita, jadi itu tidak layak untuk disombongkan. Oke, ingat lagi, terus ada komen? Belum, enggak, kita lanjut ya. Kemarin kita sampai kepada pasal kedua ya. Pasal kedua yaitu mungkin yang kemarin agak terlewat, ini keunggulan atau as-sabqu zamani ya. As-sabqu zamani sabuk zamani. Talogonnya adalah kaitannya dengan waktu, baik waktu itu sendiri. Waktu itu sendiri maksudnya waktu yang merupakan durasi ya, maupun yang bersifat temporal ya, yang terjadi, event yang terjadi pada satu titik waktu tertentu. Itu ada keterdahuluan dan kebelakangan ya. Milaku ya, milak itu ukuran ya atau kriteria. Milak asabku hisab zamani wal nisbatu ilal zaman, yang nisbahnya terhadap zaman. Sawaun fi dzalika nafs sir zamani, sama saja apakah dia nafs zamani, kayaknya ini maksudnya durasinya. Wal amru zamani, atau suatu perkara yang terjadi pada suatu zaman tertentu, maksudnya event, kejadian pada satu saat. Yang lain kayaknya sudah ya.
Nah sekarang pasal ketiga ini yang agak sulit. Al-faslu sali fi taqaddum wa ta'khur wa aqsamiha. Pasal ketiga tentang tentang al-qidam ya. Al-qidam wal hudus wa aqsamiha ya. Tentang qidam, hudus, kebaruan ya atau kebermulaan, dan aksam itu pembagiannya ya, tentang apa, macam-macamnya, jenis, kita bilang macam-macamnya atau jenis-jenisnya ya. Ya ini adalah merupakan hal yang diperselisihkan ya, merupakan kontroversi yang dibicarakan antara para mutakalimin dan filosof ya. Kanatil amah tatlukul lil apa lil apa ini tatlukul lafdzotaini ya, sorry kan, lafdzotaini al-qidam wal hudus alal amraini yashtarikani fil intibaqi ala zamani wal ala zamanin wahid. Jadi orang umum ya, kanatil amah, orang umum, tantiku ketika membicarakan dua lafdzotaini ya, dua lafad, yaitu al-qidam dan al-hudus. Qidam dan hudus alal amrin yashtarikani fil intibaqi ala zamanil wahid. Untuk dua hal dari orang umum biasanya menggunakan istilah qidam dan hudus untuk dua hal yang memulai keberadaan dalam rentang waktu yang salah satunya memiliki durasi atau keberadaan yang lebih lama dibanding yang lain ya. Ala zamanil wahid, idza kana zamanun wahidun ahaduma aksaro ya min zamanin wahidin akhar ya, di mana salah satu dari keduanya itu memiliki durasi yang lebih panjang. Bahkan al-aktsaru zamani wal qadim wal aqal wal aqlul zamanan wal hadis, yaitu yang lebih lama itu disebut qadim, dan yang lebih sedikit itu disebut hadis. Hadis dalam arti waktu ya, bukan dalam arti riwayat. Ya jadi gitu ya, yang berumur 4 hari lebih lama dari yang berumur 2 hari misalnya. Wahuma wasifani idhofaini, keduanya itu merupakan sifat yang relatif. Inna syai'un wahidun yakunu hadisan binisbati ila syai'in wa qadiman binisbati ila al-akhar, yaitu bahwa sesuatu salah satunya mempunyai lebih baru ya, dan lebih terdahulu dibandingkan dengan yang lain. Terus bahkan al-muhassilu min mafahimil hudus, jadi maka kesimpulannya mafhum hudus itu adalah ini ya, wa
masbuqiyatus syai' bil adami fi zamanin famafhimul qidam adamul qaul mamahimul qidami adamu kaunihi masbuqan bidzalik. Kesimpulannya bahwa konsep hudus itu dipahami sesuatu yang ya seperti yang kita pahami lah ya, yang hudus itu yang terdahulu artinya yang lebih lama tadi. Sesuatu yang dimaksud konsep qidam itu adalah apa tadi? Mafhum hudus sudah itu sesuatu yang didahului oleh sesuatu bil adam, didahului oleh tidak didahului ketiadaannya dan sesuatu itu dipahami sebagai sesuatu yang dimulai dari ketiadaannya. Jadi hudus itu dipahami sebagai sesuatu yang dimulai dengan ketiadaan. Wa min mahkumil qidam huwa yakunu masbukan bidzalik. Dan yang qidam juga didahului oleh ketiadaan juga gitu ya. Jadi baik hudus dan qidam itu dalam konsep dalam pemahaman awam, pemahaman kita ya sebagai awam, itu dua-duanya didahului oleh ketiadaan kan, saya kira begitu ya. Nah, jadi sekarang ada konsep hudus dan qidam itu tidak seperti itu ya. Konsep hudus itu adalah yang didahului oleh ketiadaan, dan qidam itu yang tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi di sini mutakalim dan pada usul mulai diskursus mereka dari konsep ini. Jadi ada dua macam wujud, yaitu wujud yang didahului oleh ketiadaan dan wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu summa ammamu mafhumai ini ya. Kemudian memperluas kedua pemahaman tadi menjadi dzati ya, sesuatu yang bersifat dzati ya. Jadi kemudian mana yang diperluas? Yang tadi ya, ketiadaan itu diperluas menjadi dua hal, yaitu ketiadaan yang kemudian mereka memperluas tadi sudah ya, ada dua wujud yang yang tadi itu, yang didahului dengan ketiadaan dan yang tidak didahului dengan ketiadaan. Terus kemudian konsep itu diperluas menjadi ada dua macam ketiadaan, yaitu ketiadaan yang berlawanan, adamul muqabil dan adamul mujami'. Ya, adamul muqabil wa huwal adamul zamani alladzi la yajma'u wujud yujami'ul wujud wal adam, yaitu ini setelah itu ada lagi konsep, yaitu ketiadaan yang muqabil, ketiadaan yang berlawanan, yaitu ketiadaan dalam konteks waktu di mana tidak terdapat bersamaan dalam keadaan tertentu sesuatu tadi ya. Jadi
eh, ketiadaan yang tidak. Jadi kalau dia sudah ada, maka dia terus kemudian tidak 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 apa ya. Jadi setelah dia ada, maka yang tidak bisa berdamai dengan ketiadaannya. Jadi dia kalau ada, ketiadaannya hilang. Gimana? Ketiadaannya hilang. Jadi intinya tidak bisa bersatu dengan ketiadaan. Ada ketiadaan yang bersamaan ya, adamul mujami, yaitu ketiadaan sesuatu dalam zatnya sendiri. Jadi setelah dia ada tetap bersanding dengan keberadaan sesuatu. Adamul muqabil dan adamul mujami, ini agak susah ini konsepnya kan ya. Jadi kalau yang kedua ini agak mudah ya, adamul mujami, yaitu ketiadaan yang bisa bercampur dengan keberadaan, bisa bersatu ada bersama dengan ketiadaan. Contohnya yang kita ya, kita ini ada karena suatu sebab. Nah, kita ini bersanding dengan ketiadaan, ya kan? Maksudnya gimana? Ya, secara zati kita ini tetap tiada kan ya. Manusia, kita ini kan tetap manusia. Manusia itu tidak mengandung, dalam pengertian manusia itu tidak mengandung keberadaan. Jadi kita tetap mengandung ketiadaan gitu. Walaupun kita sekarang ada. Nah, jadi kita di dalam ini bisa hidup bersama ketiadaan. Atau mungkin maksudnya potensi ketiadaan kita sendiri. Kita secara zati itu kan tidak mengandung keberadaan kan, secara Ya. zat ya. Nah, kan tapi kan sekarang kita ada. Iya. Ya, jadi keadaan kita, jadi kita masih punya sisi ketiadaan walaupun kita sekarang ada. Berarti semua mahiyah. Ya, semua makhluk itu seperti itu. Kehidupan kita, ya kita hidup, tapi kehidupan kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak kita pegang sendiri. Harta kita dan seterusnya ya, milik kita itu semua sebenarnya enggak terlalu kita pegang. Jadi kalau kita berusaha menguasainya itu malah stres kita. Malah repot. Menganggap segala yang kita miliki itu milik kita sendiri. Wah, itu malah pusing kita. Kita harus itu memperhatikan misalkan. Ya, karena kita mengurusi apa yang bukan urusan kita. Ya kita lakukan gimana kalau kita memiliki satu, ya bagaimana yang diminta oleh fikih minta apa kalau kita punya sesuatu, gimana fikih mengatur begitu. Jadi tetap segala macam dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innaka mayitun, ini ada ayat begitu kan ya. Jadi kita ini ya kalau kita secara mati-matian kata misalnya bahwa hidup kita ini misalkan merasa bahwa hidup kita itu milik kita sendiri, wah stres kita. Gitu. Ya terutama COVID itu kerasa dulu ya dia. Jadi kita itu bisa tidur, bisa santai. Kalau justru ketika kita merasa bahwa ya sudahlah, semua milik Allah. Nah, tapi kalau kita harus berdalam gitu, kita stres, dan akhirnya stres itu membuat kita nggak bisa tidur, nggak bisa ini, dan akhirnya karena gara-gara nggak bisa tidur, stres itu terus tambah stres beneran, dan akhirnya kesehatannya nggak bisa dipertahankan, gitu kan, akhirnya kan begitu. Jadi COVID kemarin itu memberi pelajaran yang banyak ya.
Begitu juga apa yang kita miliki, apa yang sekarang, apapun yang kita miliki, apakah itu kehormatan, apakah itu kita nanti kalau masuk penjara gimana, dikriminalisasi orang gimana, kita akan masuk penjara, wah kita malu, nah, gitu. Ya kehormatan itu bukan milik kita, kehormatan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyun hamid ya. Wahai manusia, kalian adalah fakir kepada Allah dan kita Allah Maha Pengayaan. Jadi kalau kita beri uang, jadi lantas kita tidak kaya ya. Ya memang kita lebih punya dibanding orang lain, tapi secara dzati kita tidak, kita tetap fakir ya. Ini apa? Konsep apa? Adam al-Mujami. Ya sini sementara sampai di sini dulu belajarnya ya. Ada komen lagi? Kalau udah bahas yang tadi, yang azali, yang apa satu lagi lupa. Yang ini. Yang di atas. Yang Hudus dan Qidam. Sama yang apa Hudus ya? Berarti Hudus apakah dan masih kenapa? Ya. Apakah masih relevan mana yang duluan? Kan yang satu tidak dia dahulu ketiadaan. Ya, jadi mulai dalam pembicaraan selanjutnya yang dimaksud Qidam itu adalah yang tidak dimulai ketiadaan ya. Jadi ini selesai. Nah, jadi tapi ini mengenai Qidam belum dilanjutkan apa yang disebut Qidam ya. Dan bagaimana itu didiskusikan, ini baru mengenalkan apa namanya istilah saja. Oke. Jadi kayak beda antara pemahaman awam dengan istilah yang nantinya dipakai dalam pembicaraan. Ya gitu. Terima kasih. Udah cukup ya sementara. Ya terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah yang kabarnya kita diakan kepada Rasulullah SAW dan keluarga yang suci, dan khususnya para maksumin yang lahir pada bulan Sa'ban ini yang tadi kita sudah singgung sedikit, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin, Said Abdul Fadl Abbas, kemudian tentunya kepada Sayyidina Zaman Jawa Syarif, kepada guru-guru kita khususnya Imam Khomeini dan Alamah Tabatubai, dan juga para guru-guru kita semua, untuk orang tua orang kita semua, para leluhur kita, untuk kita semua, untuk putra putri ya yang sakit, untuk Mbak Putri dan Karimah yang sakit, semoga Allah cepatkan kesembuhannya dan Allah beri taufik untuk kepada kita semua untuk beribadah untuk dengan baik ya, sehingga mencapai tujuannya lah ya. Al-Hadiniyah wa kunyatul sihlah Al-Fatihah wa qablaha salawat wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.